Jadi kalau orang itu kuat melakukan mengasah ilmu di sini lah, atau bertapa di sini, dilihatkan kayak mau dimakan kelabang, gitu mas. Kayak mau dimakan kelabang? Ya, setelah dimakan kelabang dia itu kuat, lolos toh, satu ujian itu lolos. Setelah itu yang terakhir datang ular besar itu tadi. Kebanyakan yang tidak lolos itu ular besar. Ke ular besarnya ya. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, buruan di subscribe ya. Oke. Nah, di momen kali ini teman-teman, saya mau menuju ke petilasan. Petilasan ini adalah petilasannya Pak Sakera, di mana beliau adalah pejuang dari Madura yang menetap di Pasuruan, guys. Jadi beliau di Pasuruan ini memperjuangkan hak-hak rakyatnya dari penjajah Belanda ya. Untuk menuju lokasinya seperti ini ya teman-teman. Tapi ini saya lewat kampung di bagian belakang. Dan mungkin dari lokasi yang saya konten ini, untuk menuju ke lokasinya itu berjarak sekitar 500 meter dari sini ya teman-teman ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Pak Sakera itu siapa ya, jadi saya akan menjelaskan sedikit sejarah mengenai Pak Sakera. Jadi sejarah awal Caro itu bermula dari dari kisah seorang mandor kebon tebu di Pasuruan, Jawa Timur teman-teman, yang dikenal dengan nama Pak Sakera ya. Nah, Pak Sakera ini nama aslinya adalah Pak Sudirman, guys, yang merupakan seorang keturunan Madura yang tinggal di Pasuruan. Bagi Pak Sakera pada waktu itu ya, celurit adalah simbol perlawanan. Jadi simbol perlawanan rakyat terhadap kesewenangan pemerintah Hindia Belanda, teman-teman. Dan pada saat itu perusahaan Belanda sedang membutuhkan banyak lahan dan ingin membelinya dengan harga yang sangat murah, dan kemudian menugaskan Cari Rembang yang berhasil mendapatkan lahan murah dan pada akhirnya menggunakan dengan cara kekerasan terhadap rakyatnya, teman-teman. Maka dari itu, tidak ingin rakyatnya yang sengsara, Pak Sakera melakukan perlawanan dan akhirnya menjadi buronan ya, menjadi buronan terhadap pemerintah Hindia Belanda, dan akhirnya Pak Sakera ditangkap dan dijebloskan ke penjara Bangil, guys. Dan buat sejarah lengkapnya ya teman-teman ya, nanti saya kasih link di pojok kanan atas ini buat teman-teman tahu kisah lengkap penjara makam dari Pak Sakera di Pasuruan ini ya teman-teman. Oke. Wah, banyak nyamuknya, guys. Gila ini lokasi. Nyamuknya ini nyamuk sawah, teman-teman. Di situ ada petani yang lagi mencabuti rumput buat makan ternaknya ya teman-teman ya. Karena memang orang Madura di sini mayoritas banyak orang Madura, teman-teman. Jadi karena orang Madura cenderung dengan sapi ya, ternak sapi, maka di depan sini ada petani yang mencabut rumput untuk memberi makan para ternak-ternaknya, teman-teman. Alright. Pak. Jadi teman-teman, menurut cerita dari sumber informasi dari warga sekitar, lokasi ini yang akan saya telusuri ini sekarang menjadi tempat untuk
ritual mencari pesugihan dan untuk mengasah ilmu hitam ya teman-teman ya. Ilmu hitam ini seperti santet dan yang lainnya, pokoknya yang negatif lah. Kalau mencari ilmu yang positif itu tidak akan diterima teman-teman. Wow, ini saya cuma mereview ya, saya tidak hal yang lain lah. Ini saya akan mereview lokasinya doang. Dan ini lokasi yang sangat epic dan sangat menarik teman-teman. Nah, kita hampir sampai ya ke lokasinya. Jadi memang lokasi ini berada di tengah-tengah kebun jagung seperti ini teman-teman. Oke. Wow. Dan di sana kampung. Jadi saya tadi lewat posisi belakang sana ya, kampungnya ya. Dan memang di sini juga ada kampung. Tapi saya tidak akan lewat sana. Cepet habis dong nanti. Gak bisa lama. Oke. Jadi guys, kita sudah sampai nih di petilasan Pak Sakera. Wow. Itu dia. Nah, itu dia teman-teman. Berada di pohon, di bawah pohon yang cukup rindang. Dan di dalamnya terdapat sebuah petilasan ya, seperti bebatuan gitu. Tapi batunya nih aneh teman-teman. Katanya ya, batunya nih berbentuknya tuh aneh. Jadi memang ada tempat-tempat untuk ritual gitu loh guys. Ada kamarnya, kamar sini dan kamar sini gitu loh. Cuman ini adalah sebuah batu teman-teman. Tapi nggak tahu ya, pada waktu zaman dulu beliau ini memang memahat batu ini memang dikhususkan untuk seperti itu atau gimana, saya nggak tahu. Oke, mari kita review. Right. Wow. Kebun tebu, kebun jagung guys. Wow. Itu dia ya teman-teman. Nah, tadi saya dari sana dan lumayan jauh juga untuk mencapai lokasinya. Amat sangat disayangkan di sini banyak nyamuk teman-teman. Nyamuknya nih horor banget gitu loh. Bukan demitnya yang horor, tapi nyamuknya guys. Nah, ini dia. Ya, lokasinya sudah dipagari seperti ini. Dan kita masuk ke dalam guys. Alright. Kulon wun. Assalamualaikum. Wow, ini bukan konten malam ya teman-teman, tapi ini konten pada waktu sore hari. Dan seperti ini penampakan bebatuan-bebatuan ya teman-teman ya. Nih saya center ya. Nah, bebatuan-bebatuan yang terbentuk dari zaman dulu sampai hingga saat ini guys. Oke, ini ada orang teman-teman. Ini saya tanya ya, mungkin warga setempat. Jadi saya tanya-tanya teman-teman. Permisi mas, boleh saya ngambil videonya mas? Boleh, silakan ya. Iya, mungkin bisa di luar aja mas. Oke, siap. Iya. Oke. Ini lokasi ini memang tempat petilasannya Pak Sakera ya? Tempat petilasan Pak Sakera. Iya. Dan juga seringkali dilakukan ritual ilmu hitam. Ritual ilmu hitam. Ilmu hitam. Contohnya seperti apa? Kalau kita nggak suka sama seseorang, datang ke tempat ini, meskipun kita tidak punya ilmu, tapi kita seperti kayak curhat gitu Kang ya. Itu banyak terkabulkan gitu. Banyak terkabulkan. Banyak terkabulkan. Dan seringkali yang datang ke tempat ini kalau nggak kuat atau mengasah ilmunya gitu ya, itu lari ke warga, lari ketakutan karena diperlihatkan sosok ular naga dan kelabang yang sangat besar. Kalau ketakutan. Kalau ketakutan. Nggak kuat. Nggak kuat. Dua sosok itu sering nampak gitu, sering hadir itu. Selalu itu ya. Selalu.
Heeh. Selalu, karena saya juga orang sini, jadi tahulah cerita-cerita dari orang-orang yang tirakat di tempat ini gitu. Oke. Terus sepanjang perjalanan gini ya, kita kembali ke sejarahnya Pak Sakera ya. Siap. Dulu memang petilasan tersebut sejarahnya itu dari mana Mas? Ketika Pak Sakera ini setelah ditangkap atau sebelum ditangkap oleh VOC Belanda. Ya, cerita yang beredar di warga gitu ya. Cerita tutur dari nenek saya dulu. Di masa Pak Sakera itu melarikan diri dari Belanda, dari kejaran Belanda gitu. Melarikan diri dari kejaran Belanda. Melarikan diri dari kejaran Belanda dan memperdalam ilmunya itu di sini. Memperdalam ilmu di sini. Memperdalam ilmu di sini. Atau mungkin dikenal tirakat lah gitu. Bertapa di sini gitu. Dan kembali lagi bisa melawan orang-orang Belanda gitu kan. Oh gitu ya. Iya. Jadi dengan bertapanya beliau di sini untuk mendapatkan ilmu dengan tujuan untuk melawan Belanda yang mengusik hak rakyat di sini ya. Bener. Oke. Tapi Mas, sebentar, ini saya tanya lagi ya. Pada zaman dulu sebelum Pak Sakera ini sudah ada apa belum? Kalau melihat dari adanya batu ini gitu ya, kayaknya sudah ada gitu, karena hanya di tempat inilah ada batu yang seperti bisa Masnya lihat ya, kayak batu karang gitu. Iya. Ya, kayak batu karang, dan juga mirip seperti mahkota raja. Mirip seperti mahkota ya, di dalam sini ya. Di dalam sini. Dan tempat ini juga dekat dengan tempat perkumpulan para wali. Jadi masih ada keterkaitan dengan tokoh zaman wali, tokoh zaman kerajaan gitu. Kalau kerajaan ini siapa? Mungkin di masa kerajaan Majapahit ya. Iya. Karena di sini masih ada jalur kerajaan gitu ya. Saya sempat dengar juga dari mbah-mbah dulu. Sebentar, Majapahit ini abad keberapa? Kalau Pak Sakera ini kan abad ke-19. Iya. Nah, kalau Majapahit ini abad keberapa? Di abad ke-14-an gitu. 14 ya? Iya, Oke, 14. Teruskan ceritanya tadi, Mas. Iya. Jadi dari zaman kerajaan sampai ke zaman para wali dan sampai ke zaman kolonial Belanda. Tempat ini masih dilakukan sebagai tempat perkumpulan ataupun tempat pertapaan gitu, Pak. Iya. Apa bedanya zaman dulu sama zaman sekarang? Nggak ada bedanya sih. Nggak, kalau sekarang kan digunakan untuk mengasah ilmu hitam. Nah, itu bedanya di situ. Kalau sekarang disalahgunakan gitu, Bang. Disalahgunakan untuk memperdalam atau memperkuat ilmu hitam gitu. Dan sampai detik ini masih ada orang-orang yang datang ke sini untuk melakukan ritual. Di sini saya perlihatkan. Oke. Jangan antar tunjukkan. Oke, ini saya pakai senter, tidak apa-apa ya. Ini apa ini? Arangnya masih. Ya. Oh, ini arang. Kelihatan kan? Iya. Merah-merah ini. Nah, ini tadi sudah ada yang melakukan ritual. Oh, gitu. Nih. Iya. Ini kok ada kota amal segala di sini. Ada kota amal. Ya, yang ingin apa ya? Di sini juga ada juru kunci atau juru pelihara gitu. Oh, ada juga ya? Di sini ada ritual, ada bunga-bunga. Ada bunga-bunga, guys. Ya, ada bunga-bunga. Ini yang merupakan ya, seperti mahkota itu ya? Seperti mahkota. Oh, ini guys. Waduh, nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan, agak gelap ya. Sebentar saya terangin dulu guys. Oke, jadi ini seperti mahkota, batu mahkota ini ya. Batu mahkota. Jadi kayak gini teman-teman, ngotak gitu, seperti ada mahkotanya di atasnya sini ya. Terus Mas. Ya, di sini di atasnya ada bentulan-bentulan yang seperti mahkota sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari sini lagi, ini seperti kepala ular naga. Kepala ular naga besar menganga gitu. Mana? Ini. Lihat. Dari sini kelihatan seperti kayak. Oh iya. Jadi ini guys. Jadi yang dimaksud Masnya ini ya. Ini seperti bentuk seperti ular. Ini kelihatan nih. Nih yang saya senter ya. Ini itu mulutnya ya. Ini mulutnya ya, bener ya? Iya kan? Iya, bener. Ini mulut, ini hidung. Terus ini mata guys, di sini guys. Ini mata nih, ada titiknya tuh ya. Itu mata. Nah, terus ini tempat apa sebelumnya ini?
disinilah Hah? orang-orang itu melakukan ritual gitu Bang. Di sini. Ya, melakukan ritual Ya. dan untuk bertapa, baik itu tergantung tujuannya masing-masing gitu. Tujuan baik, tujuan jelek, melakukannya tuh di bawah sini, di bawah batu ini. Oh, di bawah batu ini. Iya. Emang baik bisa katanya untuk menguasai ilmu negatif. Ya tergantung, tapi kebanyakan yang di sini tuh yang negatif gitu. Oh, yang negatif. Kalau yang baik itu, tapi tetap larinya ke negatif sih sebenarnya. Jadi ada yang datang ke sini kesusahan, ya, bermalam di sini sampai beberapa hari gitu, dan bahkan sampai 1 bulan lebih. Pulang-pulang itu balik ke sini lagi sudah bawa mobil. Gitu. Sudah bawa mobil. Sudah bawa mobil itu sering kali. Itu instan atau gimana? Nggak tahu ya. Sering kali itu datang ke tempat ini susah, jadi nggak bawa modal gitu ya. Datang sebatang kara lah gitu. Iya. Mungkin terlilit hutang ataupun apa gitu. Setelah bermalam di tempat ini sampai beberapa hari dan bahkan bulan, balik-baliknya istilahnya keluar dari tempat ini, pasti sukses gitu. Kebanyakan gitu, Pak. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan sukses gitu. Dan warga sini malah mengatakan tuh ya untuk pesugihan gitu. Oh ya Allah. Jadi banyak ya yang melakukan pesugihan di sini ya? Banyak. Oke. Ini jenengan teruskan lagi yang di satunya, mungkin ada lagi. Oke, jadi di sini ada lagi ya. Jadi kita tadi keluar dari situ ya teman-teman dan ke sini. Nah, ini apa lagi nih? Kayak ada masuk ke sebuah lorong gitu ya? Ya. Jadi kita berada di tengah-tengah batu yang terbelah. Batu yang terbelah. Oke. Batu yang terbelah. Dan tempat ini sangat terkenal sakral gitu kan. Sangat terkenal sakral. Oke. Dan mistis. Dan mistis ya. Wow. Kita berada di tengah-tengah batu yang terbelah. Oh iya, ini batunya terbelah loh teman-teman. Terbelah teman-teman. Wow. Ini bukan tempat bertapa juga di sini. Mungkin ya. Mungkin, iya, karena memang lokasi ini sudah sering kali dibuat untuk ritual gitu. Oke. Mungkin bisa bertapa di tengah-tengah sini, mungkin bisa duduk di sebelah sana, gitu. Wih. Terus kalau yang di luar ini apa, Mas? Nah, yang di sini kan ada batu lagi. Ada batu lagi. Ini apa ini? Sama aja ya? Sama seperti tadi dan hanya di tempat ini. Hanya ada batu yang seperti ini. Ini jenisnya batuan apa sih? Kalau melihat kayak batu karang bukan gitu ya. Ini bukan batu andesit. Bukan batu andesit gitu. Ya cukup aneh lah, cukup langka gitu. Aneh ya? Aneh. Hanya ada batu. Apa seperti ya, ini di sini. Sisik-sisiknya ini kayak sisik ular naga gitu sebenarnya, Mas. Tuh. Penjolan-penjolannya ini kayak sisik, membentuk sisik gitu sebenarnya. Aneh juga ya. Aneh. Itu loh teman-teman. Jadi batuan ini kayak apa ya? Bergelombang di atasnya gitu loh. Nah, kayak contohnya seperti ini, guys. Iya. Nah, kayak gitu loh, teman-teman. Wow. Keren, Pak, ini, Pak. Tapi misalnya Mas, ya. Kebanyakan kalau yang di sini tuh memang mencari ilmu hitam. Iya. Kebanyakan seperti itu. Yang terkenal di warga, di masyarakat, kebanyakan terkenal negatifnya gitu, terkenal ilmu hitamnya. Oke. Kalau nggak suka sama orang, datang ke tempat ini, istilahnya suguh ya, suguh. Bakar dupa, bakar kemenyan, tinggal kita utarakan apa yang menjadi unek-unek kita. Nanti bakalan datang, ini hanya kata orang yang sudah melakukan ya, bakal datang kayak lamat. Kalau orang sini tuh lamat itu apa? Kayak datang suara, kamu harus gini, kamu harus gini. Jadi kayak dituntun gitu loh. Jadi kayak ada suara yang datang, kamu harus gini, kamu harus gini, kayak gitu. Bukan mimpi ya? Bukan mimpi. Dan sebelah sini uniknya lagi, Mas ya. Iya. Ini ada bentuk batu
yang menyerupai kepala ular. Mana? Ini. Oh ini. Ini sangat nyata sekali. Ya. Iya, kayak ular ya. Ini gigi, ya. Giginya, terus ini mulutnya menganga. Di sini mata, di sini hidung, di sini mahkota. Oh iya. Seperti ular naga antaboga. Jadi kalau misalnya ada yang ritual di sini terus nggak kuat atau ketakutan, memang ditambahkan sosok ini atau ular yang lain? Kayaknya sosok ini karena ularnya itu besarnya tuh segini, sepohon yang ada di sini. Ini besarnya sepohon ini. Sepohon ini. Jadi kan kalau sepohon ini, ya kepalanya wajar dong kalau kayak gini ya. Iya sih. Ini salah satu bukti yang nyata yang sering menampakkan di tempat ini. Yang sering menampakkan di tempat ini ya. Kalau kelabang tadi gimana? Pertama itu kelabang. Jadi kalau orang itu kuat melakukan mengasah ilmu di sini lah, atau bertapa di sini, dilihatkan kayak mau dimakan kelabang, gitu mas. Kayak mau dimakan kelabang. Ya, setelah dimakan kelabang dia itu kuat, lolos toh, satu ujian itu lolos. Setelah itu yang terakhir datang ular besar itu tadi. Kebanyakan yang tidak lolos itu ular besar. Ke ular besarnya ya? Yang nggak lolos. Aduh. Terus kalau misalnya saya tanya syarat-syaratnya tuh datang ke sini apa aja? Bawa apa aja? Bawa kembang. Kembang apa itu? Kembang setaman itu. Bawa kembang lah. Terus habis itu bawa kemenyan atau dupa. Kemenyan, dupa. Dupanya merek nggak ada? Apa Nggak dupa ada. apa aja bisa? Dupa apa aja bisa. Sudah itu aja. Ngeri ya? Ngeri. Dan ngerinya lagi, kebanyakan sukses. Yang niat pesugihan tadi itu kebanyakan sukses. Kebanyakan sukses? Kebanyakan sukses. Tapi itu orang-orang yang di luar sini mas. Oh bukan warga sini? Bukan ya? warga sini. Malah warga sini tuh jarang ke tempat sini gitu. Tapi selalu seperti itu ya? Maksudnya di mana ada petilasan di situ warga tidak pernah melakukannya. Iya. Justru orang luar gitu loh. Itu anehnya juga ya. Di Jawa tuh kebanyakan seperti itu. Iya, kemarin saya juga dari pantai selatan tuh ada sebuah gua. Itu justru warganya tidak pernah tahu. Orang luar tuh kesana dengan tujuan apa nggak tahu. Tapi pernah melihat banyak sekali orang yang dari luar justru melakukan pesugihan seperti itu. Dan kenapa ya seperti itu mas? Kurang tahu ya, mungkin warga sini sudah merasakan kemakmuran gitu ya. Kemakmuran itu yang positif yang saya tangkap gitu mas. Satu, karena di sini warga sudah mendapatkan kemakmuran. Mayoritas pekerjaannya tuh ke sawah, cari rumput, peternak sapi gitu. Jadi sudah mendapatkan kemakmuran, tidak usah, ya hanya menghormati lah. Kalau ada orang hajatan datang ke tempat ini, sudah gitu aja. Tidak ada yang kayak ritual pesugihan, nggak ada. Justru orang luar ya. Heran saya. Justru orang luar. Oke. Ya itu mungkin warganya memang justru menghormati leluhurnya gitu loh ya. Hanya menghormati leluhurnya aja karena tempat petilasannya kan gitu kan. Justru orang luar yang menyalahgunakan lokasi-lokasi seperti ini dan ya itu disalahgunakan untuk mencari ya pesugihan lah ya. Seperti itu ya. Pesugihan. Justru memang pesugihan itu tidak baik ya. Di agama manapun juga seperti itu. Tidak baik ya. Di agama manapun ya. Di agama manapun. Kita ngalap berkah boleh, tapi bukan meminta kepada sesama makhluk lah. Maksudnya sesama makhluk itu seperti jin ya, jin seperti pohon gini. Ini kan pohon dan batu-batu seperti ini ya. Kalau menghormati boleh lah, karena memang tempat petilasan. Jadi ingat kepada pahlawan yang dulu berjuang. Ya, benar seperti itu. Desa, gitu. Benar seperti itu. Tapi ini sungguh sangat unik karena itu saya mereview lokasi ini guys, karena hanya ada bebatuan seperti ini ya, model-modelnya seperti ini di area kampung ini ya teman-teman ya. Oke. Wow. Ini sudah ratusan tahun ya mas? Ratusan tahun bang. Ratusan tahun ya? Iya, ratusan tahun. Di zaman kerajaan tuh sudah ada. Oke. Ini maaf ya teman-teman, ini masnya nggak mau di syuting, jadi saya ini kameranya kadang ke bawah, ke sini, ke kini, gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget, tapi nggak apa-apa.
kita bisa menyimak dari video ini batu-batu ini tempat tujuan dari lokasi petilasan ini digunakan untuk apa, dan juga penjelasan dari Masnya tadi. Masnya warga sini kan? Asli warga sini ya. Oke. Jadi memang beliau warga sini, jadi beliau ini mengetahui sejarah seluk-beluk area lokasi dari desa ini dan juga petilasan dari Pak Sakera ini ya teman-teman. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman ya video dari saya kali ini. Dan ini adalah momen terakhir dari video ini, dimana tadi kalian sudah bisa melihat petilasan dari Pak Sakera yang zaman dulu memang digunakan untuk tempat bertapa beliau sewaktu memerangi Belanda di area ini. Dan pada waktu zaman sekarang digunakan untuk pesugihan ya, ritual pesugihan. Dan memang juga kita bisa menyimak tadi penjelasan dari Masnya untuk mengasah ilmu hitam guys, seperti santet dan lain-lain ya teman-teman ya. Justru ilmu positif atau ilmu putih itu tidak bisa teman-teman, anehnya seperti itu. Oke, jadi segitu dulu video dari saya kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum menonton dan mensubscribe channel ini, buruan ditonton dan subscribe karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dari HM Adventure. Oke, saya Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, peace.